Selamat siang rekan-rekan media. Ya, saat ini rupiah sudah di atas 18.000. Di bulan Juni ini ya kemungkinan rupiah di 19.000. Apa sih yang membuat rupiah ini mengalami pelemahan sedangkan tadi pagi indeks dolar ini terjadi gap down ya, mengalami penurunan, bahkan harga minyak pun juga turun. Tetapi kenapa kok rupiah ini melemah? Banyak beberapa faktor yang mempengaruhi pelemahan mata uang rupiah, terutama dari segi eksternal maupun internal. Ya, dari eksternal sendiri kita tahu bahwa pergolakan di Timur Tengah, terutama di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika, sampai saat ini pun juga terus memanas. Walaupun terjadi tembak-menembak ya secara sporadis yang tidak begitu besar, ya di sisi lain pun juga Israel terus memperluas wilayahnya di Lebanon Selatan. Yang ini pun juga membuat apa? Membuat Iran gerah. Iran yang kemungkinan besar akan ikut konfrontasi ya melawan Israel. Ini membuat satu ketegangan tersendiri ya terhadap kondisi global, karena kita melihat bahwa Timur Tengah adalah salah satu wilayah penghasil minyak mentah dunia yang terbaik, baik Brent crude oil maupun WTI crude oil. 20% ya transportasi melalui Selat Hormuz, dan gas alam pun juga melalui Selat Hormuz. Ini yang membuat apa? Membuat harga minyak mentah mengalami kenaikan dan dampaknya terhadap transportasi, logistik ya, sehingga membuat harga-harga mengalami kenaikan yang berdampak terhadap inflasi. Inflasi tinggi ini membuat apa? Membuat Bank Sentral Global kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunga tinggi dan bisa saja akan menaikkan suku bunga. Nah, Bank Sentral Amerika sendiri kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga dalam tahun 2026 ini satu kali. Ini apa? Ini mengindikasikan bahwa inflasi di Amerika akibat dari penutupan Selat Hormuz ini begitu luar biasa dampaknya. Itu pun juga terjadi di Amerika, harga gasolin yang terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, jadi wajar kalau seandainya dolar ini terus mengalami penguatan ya mendekati level 100. Jadi sangat wajar sekali. Nah, dampak ini membuat apa? Membuat data internal ini pun juga sangat berpengaruh sekali. Ya, terutama adalah tentang impor minyak, kebutuhan dolar yang cukup tinggi, ya kemudian kebutuhan dolar untuk pembelian impor minyak yang 1,5 juta barel, yang 85%-nya itu adalah subsidi, yaitu di bahan bakar bersubsidi dan Pertamax. Kemudian di sisi lain juga tentang pembagian dividen, ya kemudian hutang jatuh tempo, ya kemudian tentang masyarakat yang memindahkan dananya dari tabungan konvensional ke valuta asing. Ini membuat kebutuhan dolar yang cukup tinggi. Walaupun Bank Indonesia sudah membatasi hanya 25.000 per hari, ya tetapi ini pun juga tidak serta-merta memperkuat mata uang rupiah. Harus diingat bahwa kesalahan ya kenapa rupiah ini kok melemah bahkan akan menuju level di 19.000, ya kesalahan utama ini adalah bukan ya di Bank Indonesia, tetapi kesalahan utama itu adalah di fiskal, ya dimana kita melihat bahwa permasalahan fiskal yang saat ini yang menurut saya sebagai seorang pengamat ini sudah mengkhawatirkan. Ya banyak program-program pemerintah yang ini ya tidak berjalan dengan semestinya, ya seperti MBG, Koperasi Merah Putih ya dan lain-lainnya, yang kita tahu bahwa banyak kejadian-kejadian aneh ya di dua program ini. Nah, dalam kondisi saat ini seharusnya pemerintah pun juga melakukan evaluasi ya terhadap MBG, terhadap Koperasi Merah Putih, karena kondisi saat ini tidak sesuai ya dengan kondisi global yang tidak baik-baik saja. Ini pemerintah harus berani mengambil sikap ya agar apa? Agar
kondisi ekonomi kembali membaik. Ya, terutama adalah pelemahan mata uang rupiah yang terus terjadi. Nah, saya mungkin akan menggarisbawahi tentang bagaimana rupiah ini kembali mengalami penguatan. Ya, ada beberapa cara sebenarnya yang bisa membuat rupiah menguat, tetapi mungkin dianggap ini adalah ekstrim. Yang pertama, ya pemerintah harus kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Ya, walaupun sudah dinyatakan bahwa sampai akhir tahun BBM bersubsidi masih akan dipertahankan. Berarti pemerintah sudah siap dengan pelemahan mata uang rupiah. Kalau seandainya pemerintah sudah siap dengan pelemahan mata uang rupiah, saya yakin sampai akhir tahun, pada saat gejolak geopolitik di Timur Tengah masih belum teratasi, kemungkinan besar 25.000 itu akan tercapai. Yang kedua, pemerintah sekarang harus lebih berhati-hati lagi bagaimana cara mengatasi agar rupiah menguat dengan cara meminta pinjaman. Ya, pinjaman dari IMF maupun Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia ya sudah membuka tangan. Ya, silahkan kalau Indonesia mau meminta bantuan ya terhadap IMF maupun Bank Dunia. Tujuannya adalah agar apa? Agar perputaran uang kembali normal sehingga apa? Sehingga rupiah mengalami penguatan. Nah, baru saja kita lihat kemarin Danantara ya mendapat peringkat negatif ya dari Moody's. Ya, ini artinya apa? Bahwa Danantara baru seumur jagung sudah mendapatkan rating negatif ya dari Moody's. Artinya apa? Bahwa sebelum-sebelumnya pun juga MSCI ya sudah membekukan untuk saham-saham di pasar modal ya, kemudian tentang masalah ekspor satu pintu ya melalui Danantara ini pun juga mendapatkan satu kecaman, bahkan kemungkinan besar akan ada penurunan peringkat juga. Ya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah saat ini harus berhati-hati dalam membuat satu kebijakan. Karena kebijakan ini kalau salah kemungkinan besar ini akan dimanfaatkan oleh peringkat internasional untuk menurunkan rating, dan ini yang akan membuat rupiah kemungkinan besar sampai akhir tahun 25.000. Hati-hati, 25.000 itu sudah cukup luar biasa. Artinya apa? Dampaknya itu adalah terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Kriminalitas cukup tinggi. Ya, sekarang bukan saja malam, siang pun juga terjadi kriminalitas. Itulah dampak dari pelemahan mata uang rupiah. Dan harus diingat, pelemahan mata uang rupiah ini pun juga akan berdampak terhadap apa? PHK besar-besaran terhadap perusahaan padat karya, dan ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih.